Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial penggunaan LMS, khususnya dalam pembuatan ulangan harian. Nah, ulangan harian ini sama dengan kuis. Jadi, caranya jangan lupa untuk mengaktifkan ini, turn editing on. Setelah itu, kita masuk lagi di pertemuan 1, kemudian kita tambahkan activity. Kemudian kita pilih kuis. Kuis. Ini. Setelah itu tuliskan judul. Misalnya ulangan harian 1. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan deskripsinya apa. Misalnya silahkan menjawab pertanyaan di bawah ini dengan benar. Pertanyaan di bawah ini dengan benar. Kalau sudah, bisa diceklik ininya, displaynya. Setelah itu kita klik save and display. Nah, kalau sudah itu, atau kita bisa juga mengedit, kembali mengedit, edit setting. Di sini kita bisa atur waktunya. Misalnya di checklist dulu yang ini, enable-nya. Misalnya hari ini mulai dari pukul 14.30 sampai misalnya 15.30. Nah, di sini berarti batas untuk mengakses ulangannya itu mulai dari jam 2:30 sampai pukul 3:30. Kalau sudah, kita pilih save and display. Nah, di sini sudah muncul aturan-aturan kuisnya atau ulangannya. Setelah itu kita pilih edit kuis. Nah, di edit kuis ini kita bisa tambahkan langsung jawaban atau soal yang sudah ada kita buat, yang sudah dibuat. Kemudian bisa juga dari bank soal. Tetapi yang kita pelajari dulu ini yaitu kalau kita memasukkan soal sendiri. Jadi kita pilih a new question. Kemudian kita pilih di sini ada bentuk-bentuk ulangannya, mau dalam bentuk pilihan ganda multiple choice, ada benar salah, ada juga pencocokan, kemudian ada esai dan masih banyak lagi. Teman-teman bisa mencoba setiap bentuk soalnya ini. Jadi misalnya kita pilih saja yang paling sering digunakan, itu adalah multiple choice. Kita pilih kemudian klik add. Nah, setelah itu muncul seperti ini. Nah, di sini question namanya terserah. Misalnya saya lagi mau pakai ulangan seperti judulnya ulangan harian 1. Kemudian di sini di sini question namanya. Misalnya saya mau bisa dalam misalnya materi tentang apa atau nomor berapa. Jadi misalnya saya mau buat soal nomor 1, tulis saja nomor 1. Kemudian bisa juga dalam bentuk nomor soal ataupun materi yang kita buat soal itu apa. Jadi saya hanya tulis nomor soal saja. Di sini ada nomor 1. Kemudian di sini silakan kalian teman-teman ketik soalnya. Misalnya ada berapa jenis bahasa pemrograman. Nah, seperti ini. Setelah itu
Kita scroll ke bawah sampai di sini ada answernya atau jawabannya. Di sini tinggal teman-teman masukkan opsinya A, B, C, D-nya, mau sampai D atau 4 pilihan atau mau 3 pilihan terserah. Karena yang secara umum itu biasa 4 opsinya. Jadi misalnya ini opsi pertama, misalnya 7. Kemudian opsi kedua 8. Kemudian opsi ketiga 6. Kemudian opsi keempat 10. Nah, bagaimana caranya untuk memilih jawaban yang benar? Karena pasti di salah satu jawaban ini ada jawaban yang benar. Jadi caranya jawaban yang benar itu kita beri angka 100 atau nilainya 100 karena jumlah jenis bahasa pemrograman itu 7, berarti yang benar ini 7, jadi kita ubah menjadi 100. Jadi jawaban yang benar saja kita ubah nilainya menjadi 100. Jawaban yang salah tetap dia 0. Seperti ini. Nah, kalau sudah tinggal kita save change. Nah, di sini sudah muncul, sudah tampil nomor 1 itu apa, ada berapa jenis bahasa pemrograman. Nah, kalau kita mau lihat tampilannya bisa di preview, tinggal diklik saja tanda tambah seperti ini atau tanda kaca pembesar, diklik. Nah, di sini kita bisa lihat tampilan untuk soal pilihan gandanya seperti ini. Ada berapa jenis bahasa pemrograman? Nah, oke, kita tutup dulu sambil kita tambahkan untuk soal kedua. Jadi kita buat 2 soal dulu ya. Jadi kita add lagi, kemudian new question, kemudian pilih multiple choice, kemudian pilih add. Kemudian tadi nomor 1 sekarang kita pilih yang nomor 2. Kita next. Kemudian ke ulangan harian 1. Nah, di sini continue. Oke, kita edit. Oke, kita save. Tadi itu soal pertama. Selanjutnya kita ingin menambahkan soal lagi. Caranya tinggal kita pilih ini, kemudian edit. Oke. Lalu ke edit quiz. Nah, di sini sudah kita lihat tadi tampilannya, kita preview. Kemudian kita tambahkan lagi untuk soal nomor 2, add, kemudian add a new question, kemudian pilih multiple choice, lalu pilih add. Nah, setelah itu tadi sekarang tadi nomor 1 jadi sekarang nomor 2. Lalu misalnya kita buat soal lagi. Di bawah ini yang merupakan bahasa pemrograman adalah kecuali. Nah, oke, kalau sudah kita buat soal yang kedua, kita isi lagi jawabannya. Misalnya di sini Python, di sini ada Java, kemudian di sini ada C++, dan yang terakhir Microsoft Word. Nah, di sini jadi kita jangan lupa pilih nilai yang benar. Jadi di sini yang benarnya ini Microsoft Word karena soalnya di situ kecuali, berarti 3 yang lainnya ini adalah bahasa pemrograman. Ya, makanya kita pilih di bagian Microsoft Word itu nilai 100, berarti itu yang jawaban benar. Nah, kalau sudah klik langsung save change.
Nah, di sini sudah ada 2 soal yang sudah dibuat. Oke, kita lihat lagi kembali di sini preview untuk soal nomor 2. Nah, di sini sudah tampil. Kalau sudah, kita di sini ada tanda shuffle, di sini bisa kita acak soalnya, jadi dia tidak bisa berurut. Misalnya nomor 1 nanti dia kemungkinan menjadi nomor 2 atau dan seterusnya. Jadi yang saya buat ini hanya 2 soal dulu, nanti teman-teman bisa lanjutkan atau cara melanjutkan sama tadi add, kemudian add new question sampai nomor berapa, terserah dari teman-teman buat soalnya bagaimana. Jadi saya mau checklist untuk mengacak soalnya. Nah, setelah itu kita setelah membuat soal, kita tinggal melihat apakah sudah ada. Nah, di sini kita bisa lihat preview. Nah, di sini ada preview kuisnya atau soalnya atau ulangannya. Di sini ada soalnya. Di sini ada sudah kita buat 2 soal. Jadi misalnya anak-anak menjawab ini, kemudian dia pilih next page. Nah, di sini nanti kentara kalau misalnya anak-anak sudah menjawab, dia tandanya seperti ini, dan yang belum terjawab dia tandanya seperti ini. Seperti ini. Kemudian kalau sudah selesai tinggal pilih finish attempts. Nah, di ulangan harian ini kita juga bisa edit waktunya. Caranya kita kembali ke ulangan, kemudian pilih ini, kemudian kita pilih edit quiz. Nah, di sini sudah tampil. Kemudian kalau kita ingin mengubah batas waktu pengerjaan ulangannya itu, kita klik ini, lalu edit setting, pilih edit setting, lalu kita di sini ada timingnya, sudah tadi kita buat sama. Kemudian di sini waktu untuk mengerjakan ulangan itu mau berapa, misalnya 1 jam 30 menit atau 1 jam. Jadi misalnya di sini jam, pilih jam, kemudian 1, berarti batas pengerjaan soalnya itu sampai 1 jam aja. Jadi misalnya dari 5 nomor itu 1 jam waktunya untuk mengerjakan. Seperti itu. Terus jangan lupa untuk save and display. Nah, terus kita lihat kembali. Nah, di sini sudah kelihatan waktu yang kita anak-anak gunakan selama mengerjakan ulangan itu 1 jam, berarti waktu terhitung mulai dari sekarang. Seperti itu. Jadi itu tadi caranya untuk mengatur berapa lama anak-anak bisa mengerjakan soal ulangan harian. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk pembuatan kuis ulangan harian. Jadi teman-teman juga bisa memakai cara ini untuk membuat ulangan harian dalam bentuk esai ataupun multiple choice atau pilihan ganda. Dan teman-teman juga bisa membuat kuis dan di situ kita bisa lihat bentuk pilihan soalnya itu bermacam-macam. Jadi cocok juga untuk dibuat sebagai kuis tentang materi kita. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Masih ada lagi 1 tutorial atau penjelasan nanti next di video selanjutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.